Terkuaknya kasus meninggalnya Dante, putra musisi Angel Dimas dan Tamara Tiasmara, nyatanya masih menyisakan jutaan tanda tanya besar di benak masyarakat luas. Pasalnya, telah muncul kabar yang menyebut bahwa laporan polisi pertama tidak berasal dari pihak Tamara Tiasmara maupun dari kubu Angel Dimas, melainkan dari salah satu saksi yang menyaksikan secara langsung kejadian nahas terhadap Dante. Saksi tersebut kemudian menggandeng pihak kolam renang dan bersama-sama membuat laporan kepolisian. Perlu saya sampaikan juga bahwa yang mengawali dan berinisiatif melakukan pelaporan adalah salah satu saksi kunci. Saksi tersebut dengan sigap berkoordinasi dengan pihak kolam renang. Hasil dari koordinasi tersebut membuahkan hasil. Saksi dan pihak kolam renang langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Durensawi. Tulis warganet dengan nama akun Hutapea Bobby. Namun terlepas dari itu, kontrasnya perbedaan langkah yang diambil kedua orang tua Dante juga tak luput dari sorotan warganet. Ya, pihak Angel Dimas terlihat ngotot untuk mengejar tuntas kasus ini dengan secepat-cepatnya. Sang musisi bahkan membuat tagar khusus di media sosial untuk meningkatkan atensi pihak kepolisian dan juga masyarakat luas. Akan tetapi, aksi sebaliknya justru ditunjukkan oleh Tamara Tiasmara karena dirinya terlihat selalu sabar dan tenang dalam menjalani semua proses yang dilakukan polisi. Mirisnya, aksi tersebut justru membuat Tamara Tiasmara menjadi sasaran empuk bagi tuduhan miring warganet. Ya, pada awal pemeriksaan, Tamara sempat dituding menyembunyikan rekaman CCTV dan juga sosok yang mendampingi Dante di hari terakhirnya. Tuduhan tersebut pun bukan tanpa alasan, lantaran sosok penjaga Dante kala itu disinyalir merupakan seorang pria yang menjalin hubungan spesial dengan Tamara Tiasmara. Lantas, apa yang membuat Tamara Tiasmara begitu yakin untuk menitipkan Dante kepada sosok tersebut? Dan bagaimana pula tanggapan Tamara Tiasmara menampik tudingan yang menudingnya menghalangi proses pemeriksaan polisi? Surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro. Jadi suratnya resmi per tanggal 1. Jadi kalau selama ini kenapa kita tidak gembor-gembor dan kita tidak memberikan informasi lebih lanjut, karena kami masih terus menghormati proses penyelidikan sampai penyidikan. Sampai saat ini CCTV keluar, jadi bukan dari pihak kami menutup-nutupi. Karena sifatnya ini dalam proses penyelidikan, kita tidak berani menyampaikan informasi secara detail. Jadi selalu kita menyampaikan secara normatif. Jadi kami mohon kepada teman-teman untuk menilai per tanggal 1 itu hari Kamis kita udah hadir di sini untuk memberikan keterangan dan juga memberikan surat kuasa, surat permohonan untuk meminta kepada pihak kepolisian agar ditangani di Polda Metro. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Oke, semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, dia yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Itu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Tidak ada saya menyembunyikan CCTV, saya tidak bolehin bapaknya lihat CCTV, itu nggak ada. Saya sendiri pengen banget lihat CCTV-nya. Yang tadinya saya nanti tunggu 7 hari, tunggu 7 hari. Pas saya siap ternyata udah disita polisi. Jadi tidak ada saya menyembunyikan CCTV, apalagi tidak ada saya menolak visum. Surat visum dibuat berdua oleh mantan suami saya, Angger. Itu saya buat berdua, Angger yang tulis tangan, saya cuma tanda tangan. Jadi tidak ada saya menolak visum atau saya menyembunyikan CCTV, itu tidak ada banget. Berenangnya yang udah sering sama ini yang ikut ya, sama
sama yang bersangkutan. yang bukan yang bersangkutan, maksudnya yang ada di situ gitu. Kalau kolam renang ini baru sekali di situ, dan itu kolam renang komplek kan ya, jadi bukan yang kotor membesar gitu. Makanya aku nggak ada pikiran kotor sama sekali, nggak ada pikiran jelek. Tadinya aku kelar syuting cuma 2 scene nih gitu, 2 scene paling sejam selesai, udah gitu deket lokasinya dari situ, ya udah deh aku dropin dulu deh daripada dia di mobil nggak tenang. Ditelepon malah itu baru ngirim kacamata renangnya, Kak, baru aku gojekin ke situ kacamatanya. Tiba di telepon udah dibawa ke rumah sakit, aku udah deket masuk kompleknya, aku bilang aku nggak jadi ke situ, aku langsung aja ke rumah sakit gitu. Jadi di rumah sakit udah ketemu aku langsung pangku langsung ngomong. Dan siapa yang hadir di situ kita pengen tahu, cuma memang informasi yang kami dapatkan tuh sangat sedikit sekali, makanya kita minta tolong buat laporan ke Polsek, dan akhirnya dilanjutkan dari Polsek ke Polda, oleh Polseknya sendiri yang lapor. Karena kita buat laporan saat itu, pihak Polsek bilang tanpa Bapak membuat laporan pun saya sendiri sudah buat laporan. Kalau dari media kan banyak dititipkan ke ini, dititipkan ke itu gitu ya. Maksudnya kalau kami sendiri ya dari pihak keluarga ya kurang setuju gitu kalau misalnya kita kurang setuju kalau misalnya memang saya misalnya sendiri punya anak gitu ya, terus dititipkan misalnya ke siapa, nanti dia terus diajak kemana gitu ya. Mungkin sebagai seorang bapak sama seorang ibu, setahu saya yang lebih khawatir biasanya ibunya ya gitu kan ya, khawatir ini gimana anak saya gini. Nah tapi ya mungkin qadarullah juga ya, memang jalannya caranya begitu. Itu ya pokoknya ini bukan cuma sekali lah, dan yang orang titipin ini emang udah sering sama dia, udah sering nginep juga bareng, maksudnya sering pergi bareng lah kita tuh udah sering. Jadi aku nggak ada rasa gimana ya gitu, udah trust lah, trust. Cuman kadarullohnya Allah balik lagi. Ya gitu, makanya kita udah takdir aja kita terima. Nggak mau kita ikhlas dengan keadaan itu. Kita mencoba bernanya dengan pihak keluarga sana, dengan siapa, gini. Cuma memang belum ada jawaban, belum tahu. Tidak belum ada jawaban. Gak mungkin aku sangat gampang nitipin kalau aku nggak percaya sama orang itu, dan nggak mungkin baru sekali 2 kali, pasti udah sering gitu sih. Jadi saya sampaikan bahwa mengenai status siapa orangnya silakan ditanyakan ke pihak penyidik, pihak polisian. Yang pasti dari awal pemeriksaan dalam proses penyelidikan sampai sekarang sudah naik ke penyidikan, udah diceritakan semua dari A sampai Z. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi, tinggal menunggu hasil. Dan saya tambahkan lagi juga tadi ada beberapa saksi yang sudah diperiksa untuk memberi keterangan lebih jelas. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Tidak berhenti sampai di situ, sorotan tajam masyarakat pengguna media sosial terhadap aksi dan gelagat Thamara Tiasmara juga meliputi sikapnya kala menggelar pengajian di rumah duka. Ia pada saat menggelar aksi pengajian hari pertama meninggalnya sang anak, Thamara Tiasmara kedapatan berpose dengan para sahabat kala berfoto bersama. Mirisnya, dalam potret yang kini tersebar luas di media sosial itu, raut wajah Thamara Tiasmara dihiasi dengan senyuman lebar. Sontak, ekspresi tersenyum yang ditunjukkan oleh Thamara memancing respon yang kurang baik dari netizen. Tak main-main, beberapa dari mereka bahkan terang-terangan menyebut bahwa ekspresi bahagia Thamara bukanlah ekspresi yang patut ditunjukkan seorang ibu di hari meninggalnya sang darah daging. Terlebih lagi, sudah dapat dipastikan bahwa terdapat peristiwa-peristiwa ganjil yang terjadi di momen sang anak menghembuskan nafas terakhirnya. Parahnya, oknum warganet bahkan menyebut bahwa lewat ekspresi tersebut, Thamara seolah menunjukkan dirinya mengetahui secara jelas seluruh latar belakang masalah yang membuat sang anak harus kehilangan nyawanya.
Lantas mungkinkah Tamara Tiasmara ikut disangkakan terlibat sehingga membuatnya terseret polemik hukum yang kini sedang berjalan? Aku terima aja karena ya wajar orang punya pendapat masing-masing. Terus terlebih saya ini orangnya jarang update sosial media. Kalau pihak sana mungkin kan selalu update gimana ini perkembangannya. Kalau saya kan yang penting saya ngelakuin gitu. Yang penting saya kerja, saya gerak tanpa harus saya umbar-umbar. Ya kan Kak, saya dari awal minta tolong sama Kak Sandy itu dari awal banget. Ya udah saya lakuin aja apa yang saya harus lakuin gitu. Mau mereka hujat apa kayak ya saya terima aja sih. Aku percayakan sama kepolisian. Dan kepolisian juga sangat tanggap banget ya. Dari kemarin aku terima kasih banget sama kepolisian yang sudah sangat cepat menangani kasusnya Dante. Tapi yang pasti klien kami hadir di sini memang ingin semuanya disampaikan. Jadi jangan sampai ada berita-berita yang seolah-olah klien kami tidak kooperatif. Justru dari awal beliau ingin menyampaikan semua ceritanya dari A sampai Z. Ya mungkin saya baru tahu juga informasi ini dari teman-teman media ya. Mungkin saat itu kan pihak keluarga bapak ini juga nggak tahu kejadian sebenarnya tuh seperti apa gitu. Makanya di sini kita ingin makanya kadang ada tagarnya justice for Dante ya, ingin mencari keadilan untuk ponakan kami ya bernama Dante. Ingin tahu gitu, katanya luka lebamnya juga dari pihak yang ingin membangunkan. Coba saya juga nggak tahu gitu ya, baru dengar juga. Cuma ya akan lebih baik gitu ya kalau memang ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Berharap semoga hukumannya itu bisa sesuai gitu Kak, sesuai sama apa yang dilakukan. Pokoknya seadil-adilnya kebenarannya terungkap, itu aja sih.